Apalagi pakai bahasa jin. Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Kamu perawan atau rondo? Allah tuh tidak langsung mengadab hambanya. Itu membuat kita Begitu banyak nikmatnya Allah, Bapak Ibu sekalian, kita berbuat maksiat, pelanggaran-pelanggaran, tapi Allah masih bisa memberikan kita oksigen gratis. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Dalam hadis sungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW tujuannya Allah membuka pintu tobatnya lebar-lebar. Mengapa ustadz-ustadz yang berpegang pada manhaj salaf tampak lebih berwibawa, lebih berilmu, dan lebih tenang dalam menyampaikan dakwah dibanding sebagian ustadz dari kalangan ahlul bidah yang justru lebih sering berteriak, bercanda, bahkan menjadikan mimbar dakwah seperti panggung hiburan? Jawabannya sederhana, karena ustadz salafi berpegang teguh pada dalil, bukan pada hawa nafsu, tradisi, atau kepentingan dunia. Ustadz salafi dididik untuk menuntut ilmu dengan sanad yang jelas dan bersumber langsung dari Al-Quran, hadis sahih, serta pemahaman para sahabat Nabi. Banyak dari mereka adalah lulusan universitas Islam ternama seperti Universitas Islam Madinah, Universitas Ummul Qura, atau lembaga ilmiah resmi yang dikenal menjaga kemurnian akidah. Mereka diajarkan untuk tidak berbicara tentang agama kecuali dengan ilmu. Maka ketika mereka berdakwah, setiap kalimat disertai dalil dan pemahaman yang lurus. Berbeda dengan sebagian ustadz ahlul bid'ah yang lebih banyak meniru gaya ceramah budaya ketimbang mengajarkan ilmu. Mereka terkadang menjadikan agama sebagai alat mencari popularitas, amplop, dan pujian manusia. Banyak yang berdakwah tanpa dasar ilmu, hanya mengandalkan cerita rakyat, lelucon, atau kisah karangan yang tidak berdalil. Bahkan sebagian di antaranya berani menafsirkan ayat dan hadis sesuka hati, hanya untuk menghibur jamaah. Inilah perbedaan mendasar antara dakwah salafi dan dakwah ahlul bidah. Dakwah salafi menuntun umat menuju ilmu, dalil, dan tauhid. Sedangkan dakwah ahlul bidah seringkali hanya menumbuhkan fanatisme kelompok, tradisi, dan pengagungan terhadap tokoh tertentu. Tidak sedikit yang mengajarkan umat untuk mencintai kiai atau habib, melebihi cinta kepada sunnah Nabi. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya tidak akan sesat, kitabullah dan sunnahku." Ustadz salafi juga menjaga adab dalam berdakwah. Mereka tidak mengangkat diri sebagai panutan, tetapi menuntun umat agar kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka menjauhi kultus individu, menghindari bidah, dan tidak mencari kedudukan duniawi. Mereka tidak menuntut amplop, tidak menjadikan panggung dakwah sebagai ladang bisnis, dan tidak menjual agama demi popularitas. Semua ini menunjukkan ketulusan mereka dalam menyampaikan risalah Islam yang murni. Sementara sebagian ustadz ahlul bid'ah justru menikmati kemewahan dari hasil ceramahnya. Mereka rela menjadikan agama sebagai tontonan, mengadakan acara shalawatan dengan musik dan tarian, bahkan bercampur antara laki-laki dan perempuan. Mereka menyebutnya sebagai ibadah, padahal sama sekali tidak ada dalilnya dari Nabi Muhammad SAW. Inilah sebabnya mengapa kualitas ilmu, akhlak, dan arah dakwah ustadz salafi jauh lebih tinggi. Mereka tidak mengajak manusia kepada dirinya, tapi kepada tauhid. Tidak mengajak kepada tradisi, tapi kepada dalil. Tidak mengajak kepada bidah, tapi kepada sunnah. Allah berfirman, "Katakanlah inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah dengan hujah yang nyata." Maka tidak heran bila semakin banyak umat Islam yang mulai menilai dan membedakan mana dakwah yang benar-benar ilmiah dan mana yang hanya seremonial. Mereka sadar bahwa hanya dakwah yang berlandaskan ilmu dan dalil sahihlah yang bisa mengantarkan kepada keselamatan dunia dan akhirat. Semoga kita semua dijauhkan dari ustadz yang hanya pandai berbicara tanpa ilmu dan diberi hidayah untuk menuntut ilmu dari para ulama dan ustadz yang mengikuti manhaj salaf, yang mengajarkan agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Jika kalian ingin terus mendapatkan kajian yang menuntun kepada Islam yang murni dan menjauhkan dari segala bentuk bidah dan kesyirikan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar semakin banyak umat yang tercerahkan dan kembali kepada jalan yang lurus.